laga yang digelar di akhir November dan awal Desember akhirnya berakhir. Dan di jadwal banyak sekali big match ya, dimulai dari Bundesliga di weekend, itu ada Dortmund lawan Bayern dan harus berakhir imbang 1-1, di mana anak muda Inggris ya, di Dortmund, Gittens cetak gol di awal, lalu Jamal Musiala menyamakan 5 menit sebelum waktu berakhir ya. Hasil imbang dan masih membuat Bayern tidak terkalahkan ya. Dan di posisi kedua Frankfurt menang gila 4-0 lawan Heidenheim, 4-0 ya. Gila, Frankfurt luar biasa juga ya. Berhasil naik ke posisi kedua dan 4 match tanpa selalu menang Frankfurt. Poin yang oke, terus tidak ada kejutan lah menurut saya. Lalu di Serie A, nah nanti di Selasa dini hari ya, itu masih ada Roma lawan Atalanta yang belum bermain. Oke, di Italia, Como tidak bisa menang di kandang sendiri lawan Monza, derby tim papan bawah menurut saya. Milan menang mudah 3-0, lalu Parma mengejutkan ya, mengalahkan Lazio 3-1. Ini Lazio menurut saya buang-buang peluang sih. Buang-buang peluang untuk bisa merangsek ke papan atas ya. Karena itu sangatlah krusial sekali ya kemenangan Lazio aslinya kalau dia bisa mengalahkan Parma. Kalau dia bisa mengalahkan Parma, dia tambah 3 poin, itu 3-1, dia langsung posisi runner up dan memberikan tekanan pada Atalanta karena Atalanta kan baru main nanti di Selasa dini hari gitu. Jadi harusnya bisa dimanfaatkan tapi ternyata tidak bisa. Nah, ternyata hal yang sama pun tidak bisa dimanfaatkan oleh Juventus melawan Lecce, harus draw 1-1 ya. Di menit akhir Lecce menyamakan extra time 90 plus dan akhirnya skor harus imbang 1-1 ya. Itu juga sama, Juve itu posisi ke-6, jadi jarak mereka dengan Milan itu hanya selisih 4 poin ya di posisi ke-7 ya. Dan kondisinya Milan itu masih menyimpan 1 laga lebih sedikit. Jadi kalau itu menang, bisa dikatakan selisihnya tinggal 1 poin dengan Milan. Nah, ini peringkat 1-7 ini sangatlah luar biasa ketat sekali. Lalu Napoli menang susah payah di kandang Torino 1-0, tapi 1 gol dari McTominay itu sangatlah krusial untuk menyegel 3 poin dan memperlebar jarak dengan Atalanta ya. Dengan Atalanta itu sementara 4 poin ya. Dan partai big match harus ditunda ya, harus ditunda karena ada insiden yaitu Fiorentina lawan Inter, ada insiden Eduardo Bove yang tiba-tiba terjatuh ya, baru menit 15, 14, 15 dia terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit, kolaps, dan sampai kita take video ini, kabarnya dia sudah siuman ya, semoga dia membaik ya, Eduardo Bove, dan partainya harus ditunda gitu. Sampai kapan ya nanti akan ada rilis lebih lanjut. Itu di Serie A. Nah, di La Liga aslinya tidak ada kejutan, tapi di Sabtu, nah ini apa ya, tidak terduga menurut saya, tidak terduga di mana Barcelona harus kalah 1-2 oleh Las Palmas. Dengan hasil minor ini, bisa dikatakan Barcelona itu 3 match belum bisa menang. Sebelum lawan Las Palmas, dia imbang loh di La Liga lawan Celta Vigo, lalu sebelumnya bahkan kalah 1-0 lawan Sociedad. Jadi bisa dikatakan 3 pertandingan hanya 1 poin dia ya. Selisihnya dengan peringkat 2 Madrid itu hanya 1 poin. Dengan catatan Madrid itu menyimpan 1 laga lebih sedikit dibandingkan Barcelona. Jikalau Madrid bisa memenangkan partai itu, ya bisa dikatakan Barcelona harus turun ke posisi kedua. Jadi sangat disayangkan dengan hasil kekalahan lawan Las Palmas ini. Gitu. Posisi ketiga ATM, Atletico Madrid pun masih menempel ketat ya dengan 32 poin. Jadi selisihnya ini rank 1-3 ini mulai ketat gitu. Untuk La Liga. Oke, kita move ke Liga Inggris. Nah, Liga Inggris ada beberapa tim yang bisa saya katakan mengejutkan ya. Brighton, Southampton harusnya bisa dimenangkan oleh Brighton, ternyata berakhir imbang 1-1 ya.
Southampton di pertandingan kali ini menurut saya memberikan perlawanan yang oke ya dibandingkan match-match sebelumnya. Jadi ini 1 poin yang berharga yang didapat oleh Southampton. Oke, lalu Nottingham Forest Ipswich Town, permainan oke Ipswich saat menahan imbang MU, ternyata tidak oke ya waktu lawan Nottingham Forest ya. Mereka kalah tipis 1-0 gitu. Lalu partai debut Ruud van Nistelrooy dengan Leicester City harus berakhir dengan hal yang buruk, kalah 4-1 di kandang Brentford padahal sudah mencetak gol terlebih dahulu tapi berhasil di comeback 4 gol langsung. Gila. Brentford ini emang keren sih, cuman dia inkonsisten aja. Kalau dia konsisten, menurut saya rank 8 besar harusnya bisa dia. Ya, oke. Di West Ham, Arsenal gila menggasak West Ham ya. 2-5, bahkan di babak pertama udah 7 gol gitu. Udah 2-5, jadi ini kemenangan yang luar biasa Arteta. Dan yang jadi catatan lagi ya, 5 gol itu dicetak oleh 5 pemain yang berbeda. Dan satu diantaranya ada gol sunggulan dari Gabriel ya. Menurut saya itu salah satu keunggulan dari si Arsenal, yaitu bola mati, set piece, atau bisa dikatakan corner, dia sangatlah berbahaya ya. Tottenham lawan Fulham, Spurs tidak bisa meraih kemenangan padahal Fulham udah di kartu merah, draw 1-1 ya. Dan sebagai catatan, meskipun Fulham di kartu merah, tapi banyak peluang yang lahir malah didapatkan oleh Fulham. Dan kredit untuk Forster ya menurut saya. Menggantikan Vicario cukup oke dan menurut saya banyak menyelamatkan Spurs dari kebobolan ya. Jadi 1 poin yang sangat berarti untuk Spurs, tapi saat disayang Fulham tidak bisa menang. Chelsea 3-0 Aston Villa. Aston Villa ini masih belum menemukan ya performa terbaik seperti musim lalu ya. Lalu Amorim akhirnya memenangkan partai pertama IPL-nya setelah imbang lawan Ipswich. Akhirnya di kandang menang besar, clean sheet, yaitu hal yang penting buat MU ya. 4-0 lawan Everton, dan kredit poin untuk di pertandingan kali ini adalah untuk Amad Diallo ya, di mana gol pertamanya Zirkzee itu kan karena dia melakukan pressing ke pemain Everton, lalu bolanya diambil Bruno dan Bruno umpan ke Zirkzee. Terus proses diulang lagi di gol keduanya Zirkzee lagi, di mana dia berhasil melakukan pressing, terus diambil oleh dia dan dia memberikan assist kepada yang namanya Zirkzee. Jadi kredit poin untuk Amad Diallo ya, sangat krusial sekali ya, beberapa match permainan dia krusial. Waktu lawan Ipswich juga oke juga, dia membantu serangan, pressingnya oke. Itu kredit poin ya. Dan saya salah satu pemain yang langsung perform di bawah Amorim itu Amad Diallo di MU ya. Salah satunya. Oke, partai pamungkas IPL di game week ke-13 adalah Liverpool lawan City, di mana City kalah lagi. Ya, 2-0 meskipun secara skor hanya 2-0, tapi secara permainan menurut saya City kalah telak, apalagi di babak pertama ya. Apalagi di babak pertama ya. Jadi dengan hasil ini 4 match City tidak pernah menang, 4 match tidak pernah menang. Bahkan menurut saya City tidak punya peluang yang sangatlah berarti, sangatlah krusial, gak ada. Hanya menit 80-an, Kevin De Bruyne punya peluang one on one dengan Kelleher karena blundernya Van Dijk, tapi tidak bisa dimanfaatkan gol. Ya 2-0, dan Liverpool luar biasa menggilanya terutama di babak pertama, dan meskipun tidak ada Alisson, Kelleher bisa memberikan rasa nyaman ya di lini belakang, di penjaga gawang oleh Liverpool gitu. Dengan hasil ini City turun jauh ke peringkat ke-5 dengan 23 poin. Bahkan selisih golnya pun kalah dengan Brighton. Brighton posisi keempat. Ya, poinnya sama 23. Bahkan kalahnya ya Brighton dengan City ini lebih banyak City ya, 4 kali kalah, dan 4 kekalahan itu diterima di 4 pertandingan terakhir. Nah, itu sangatlah catatan minor sekali oleh Pep Guardiola. Di akhir laga banyak nyanyian sindiran yang dilakukan oleh fans The Reds.
dan Pep Guardiola merespon dengan gestur 6-nya ya, dari tangan 6, 5 dan 1 ya, itu menunjukkan gelar piala UPL diraih oleh Pep bersama City ya, itu ya menurut saya mungkin Pep sudah mulai stres, bingung bagaimana caranya karena dia belum bisa menemukan performanya di akhir-akhir ini, terutama ya, apalagi efek dari Rodri yang cedera ini kelihatan kayak tim ini bingung ya seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat match selanjutnya nantinya di game week ke-14 ya, akan ada big match lagi ya, big match lagi Arsenal lawan MU ya. Dan di hari yang sama, tanggal 5 dini hari itu City akan menghadapi Forest ya. Apakah City berhasil memutus rangkaian jelek kekalahan, tapi yang jelas kemenangan Arsenal lawan West Ham 2-5, lalu kemenangan MU lawan Everton 4-0, harusnya semoga partai big match itu berakhir dengan sangatlah luar biasa, sangatlah oke, jual beli serangan, dan ya melahirkan banyak gol ya, menurut saya itu sih. Itu semoga match nanti game match ke-14. Tapi dengan hasil ini, kemenangan Liverpool atas City membuat Liverpool makin nyaman di puncak klasemen. Ya, makin nyaman. Hanya kalah 1, draw 1, 11 kali kemenangan, 34 poin. Selisih 9 poin dengan Arsenal di peringkat 2 dan Chelsea peringkat ketiga. Jadi itu, apakah ada skema baru atau taktik baru yang akan diterapkan oleh Pep Guardiola untuk memutus rantai kekalahan The Citizen?